Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan Novel Baswedan, penyidik KPK, terkait dugaan rekayasa kasus penyiraman air keras. Saya yakin kok Dewi Tanjung tahu bahwa lapornya itu nggak benar. Saya yakin. Dan saya khawatir dia ngerjain polisi. Katanya dia ini buta, yang salah satu matanya lah, entah mau kanan entah mau kiri terserah lah. Dia mau tukar-tukar matanya yang buta bagaimana. Katanya sudah 100% butanya. Lalu yang satu lagi sisa 30%. Apa mungkin orang dalam kondisi mata seperti itu bisa membaca berkas perkara? Apa mungkin orang dalam kondisi penglihatan yang sudah sangat rusak dan tidak bisa melihat itu bisa menangkap dan memimpin penangkapan Nur Hadi? Apa mungkin? Ya apa, tapi sekarang saya pikir nggak penting untuk saya tanggapi. Omongannya dia akan bikin banyak orang yang marah, karena banyak orang yang lihat kejadian itu, banyak orang yang menyaksikan bagaimana saya menjadi sakit karena itu. Saya sih nggak ingin untuk menanggapi omongan orang ngawur ya. Karena ada beberapa hal yang janggal dari semua kejadian yang dialami, dari rekaman CCTV dia, dari bentuk lukanya, dari perbannya, kepala yang diperban tapi tiba-tiba mata yang buta gitu kan. Nah, apalagi kan sebagai masyarakat, saya berhak tahu. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewi Tanjung belakangan menjadi perbincangan masyarakat. Hal itu lantaran Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung melaporkan Novel Baswedan, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penyebarkan berita bohong. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan berikut ini. Berdayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Gitu loh ya. Kebenaran, fakta kebenaran itu buta benaran atau buta rekayasa ya. Apalagi kan dia didanai oleh negara 3,5 miliar, itu kan nggak sedikit buat dia ininya kan. Orang mau ngomong dan menunjukkan ke publik bahwa yang bersangkutan logikanya buruk, terserah ya. Atau kasarnya gini lah, orang mau pura-pura gila di tengah masyarakat itu terserah juga gitu kan. Dan kita juga tahu kan selama ini banyak beredar di media sosial berita dia, video dia saat di rumah sakit Singapura. Tahu kan, pernah lihat kan di Net TV ya kalau nggak salah. Nah, jadi saya ingin melaporkan sebagai masyarakat, saya ingin melaporkan hal itu, mencari fakta kebenaran bahwa apakah ini betul-betul buta atau dia rekayasa. Karena terlalu banyak hal yang tidak masuk akal dari apa yang terjadi pada novel tersebut gitu. Cuman yang terjadi kemarin, kenapa kok kawan-kawan melaporkan dia ke polisi? Karena yang pertama dia melaporkan ke polisi, melaporkan saya ke polisi. Ibu ini ya? Ngaku orang hukum, ya kan? Tapi manusia ini tidak sadar hukum. Kesalahan yang dia perbuat itu banyak melanggar hukum, terutama dengan kasus sarang burung walet. Dia tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menganiaya dan sampai menghilangkan nyawa pelaku pencurian sarang burung walet. Dia bilang bahwa saya berbohong dan melaporkan ke polisi. Padahal melaporkan ke polisi sesuatu yang tidak benar itu pidana. Ya bukannya apa-apa ya, kalau membahas ini memang ada gimana gitu ya. Karena terlalu banyak kebohongan, keganjilan yang Nyai rasakan di dalam kasus ini. Nyai sapaan akrabnya menuduh Novel merekayasa kasus penyiraman air keras yang menyebabkan matanya rusak. Mengetahui hal itu, KPK menyayangkan tuduhan politikus PDIP Dewi Tanjung tersebut terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut juru bicara KPK, Febri Diansah, tindakan melaporkan Novel sudah di luar rasa kemanusiaan. Padahal publik tahu Novel sejak awal adalah korban teror yang sampai saat ini pelakunya belum juga berhasil ditangkap penyidik Polri. Salah satu netizen menyayangkan sikap Dewi Tanjung yang melaporkan Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya. Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung, saya tidak lagi marah atau muak melihat tindakan Anda. Justru saya jadi iba dengan diri Anda. Ternyata Anda orang yang butuh dikasihani. Peri kemanusiaan Anda sakit kronis dan bisa gagal, ungkap salah satu akun Anissa Segaf melalui tweetnya. Netizen lainnya justru mengatakan,
laporan yang dilakukan Dewi Tanjung bisa berbalik kepada dirinya. Menurutku keterlaluan perempuan ini. Tidak begitu juga caranya meski tidak suka dengan novel. Tuduhan rekayasa itu sangat tidak patut, ujar akun Twitter Ferdinand. Menurut kabar yang ada, Dewi Tanjung hanya menebar sensasi ke publik, akan tetapi dengan tindakan tersebut seperti mengingatkan kembali memori masyarakat terhadap kasus teror yang menimpa Novel Baswedan. Jadi memang boleh dibilang mengisi satu kabel kebisingan saja di ruang publik kita, tapi sisi positifnya bagus juga ya. Ada orang kayak begini makin menunjukkan dan mengingatkan publik, ujar Haris Azhar. Sebab, kata dia, sebagian besar masyarakat memberikan perhatian lebih dan empati terhadap Novel Baswedan sebagai korban penyiraman air keras, serta mencerminkan kegagalan penegak hukum mengungkap kasus ini. Sebetulnya, publik itu punya empati yang cukup tinggi terhadap Novel. Dengan munculnya orang seperti ini, makin menunjukkan bahwa pepesan kosong di sekitar istana dan juga penegak hukum makin terasa, cetus mantan koordinator Kontras tersebut. Terlalu banyak. Pertama dia bilang penyiraman air keras, ya kan? Tapi kulitnya mulus dan bagus, ya kan? Sedangkan kelopak mata ini sensitif. Kita kalau perempuan kalau tahu extension bulu mata, itu rontok bulu mata itu dan lama tumbuhnya. Itu hal kecil. Kita kesiram air panas aja, itu pun akan cacat. Apalagi air keras. Terlalu banyak hal yang ganjil dari rekaman CCTV pun banyak yang ganjil. Pada dasarnya, kita kalau mau respon dengan yang hina-hina, dengan yang ngomong-ngomong begitu, kita capek sendiri. Kalau saya lebih tertarik begini, orang mau dihina juga nggak rugi, saya dipuji juga nggak jadi baik, nggak jadi mulia. Jadi saya cuek aja, terserah. Ya bukannya apa-apa ya, kalau membahas dia ini memang ada gimana gitu ya. Karena terlalu banyak kebohongan, keganjilan yang Nyai rasakan di dalam kasus ini. Saya tahunya demo bayaran itu ketika saya baca di media, ternyata media juga ada yang memberitakan itu. Kok bisa ya demo bayaran? Berarti kan ada yang membiayai itu. Dan biayanya nggak murah. Itu berlangsung sampai beberapa lama. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Di situ semakin menggambarkan bahwa ini yang melakukan ini betul-betul terorganisir dan punya kepentingan tertentu. Yang pasti kepentingannya adalah benci dengan pemberantasan korupsi. Ya pastinya begitu. Saya berharap presiden saya, presiden Indonesia Pak Jokowi, ini mau bersikap. Kenapa? Karena ini adalah masalah yang sangat serius. Abaikan aja, anggap aja itu korbannya bukan saya. Saya maafkan, bebaskan nggak apa-apa. Tapi faktanya jangan manipulasi. Sidangnya jujur lah. Jangan jujur. Orang-orang yang terkait dibuka dengan seoptimal mungkin yang bisa. Kalau fakta dan bukti-buktinya dimanipulasi, diakali, lalu bagaimana kita untuk menatap wajah hukum kita? Saya harus marah melihat itu. Saya sebagai warga negara, saya sebagai orang hukum, saya marah melihat situasi ini. Walaupun saya nggak emosional, saya terserah. Pada dasarnya tidak pernah saya masukkan di hati. Saya yakin dia bergerak bukan sendiri. Walaupun tentunya saya tidak bisa melihat dengan lebih jauh dan saya tidak tertarik untuk membuktikan lebih jauh. Buat saya ketika seperti itu, pola-pola itu juga terjadi dengan pola-pola yang lain. Jadi saya kira satu rangkaian lah itu.
berikut ulasan kami dalam video ini? Silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.